Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Haleluya. Pagi ini kita kembali lagi diberkati Tuhan. Saya percaya lewat Mas Murni dan mengajarkan kepada kita menolak berkat Bapa. Apa dampaknya, apa akibatnya kalau kita menolak berkat Bapa, saudara? Itu sebabnya jangan pernah, Tuhan sudah menyediakan berkatnya. Bapa surga sudah mencurahkan berkatnya. Terima dengan hati terbuka dan berkata, Tuhan, justru itu yang aku rindukan. Tapi banyak orang berkata, nggak penting itu buat saya. Saya yang penting adalah uang, saya yang penting adalah kekuasaan, saya yang penting adalah berhasil, saya yang penting adalah dikenal, saudara. Itu yang mereka anggap itu jauh lebih baik. Kenapa, saudara? Karena bagi mereka bukan mujizat, bagi mereka adalah itu yang terbaik. Ketika mereka menganggap itu yang terpenting, yang adalah hidup kepahitan, hidup dalam segala malapetaka, dan hidup dalam segala, saudaraku, kesedihan dan kesunyian sepanjang waktu. Kenapa tidak ada yang menghibur engkau? Karena berkat Bapa engkau sudah tidak terima, engkau sudah tutup hatimu. Hari ini, saudara, kita diingatkan kembali bahwa yang paling penting adalah jangan pernah menolak berkat Bapa. Itu yang menentukan keberadaan kita. Mari kita belajar Amsal 1 ayat 31, firman Tuhan berkata demikian. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Saudara perhatikan, ketika kita menolak berkat Bapa, maka yang jelas, pertama, kata firman Tuhan akan berakhir dengan kekecewaan. Yang kedua, saudara, bukan rencana yang dahsyat tetapi yang biasa. Harusnya kita memiliki rencana yang dahsyat yang daripada Allah di surga. Bukankah Tuhan berkata bahwa rancangan yang Tuhan beri bukanlah kecelakaan tapi hari depan yang penuh harapan. Tetapi kalau kita menolak berkat Bapa, maka kita mengalami hidup yang berakhir dengan kekecewaan. Itu yang pertama. Nah, mari kita belajar, saudaraku. Kalau begitu jangan pernah, saudaraku, untuk meremehkan. Justru berkata, Tuhan, aku sudah nantikan, aku rindukan. Kapan berkat Bapa dicurahkan kepadaku? Kalau engkau menerimanya, hidupmu tidak berakhir dengan kekecewaan. Tapi kalau engkau menolaknya, menolak berkat Bapa, maka yang ada adalah hidupmu akan selalu ada di dalam kekecewaan. Yesaya pasal 16. Saya ajak kita perhatikan ayat ini. Ayat 10, Yesaya 16 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorai, dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan telah menghilang, dari kebun-kebun anggur tempik sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasan, pekik mereka sudah berhenti. Saudara lihat, ketika kita menolak berkat Bapa, yang pertama adalah yang jelas kita nggak mengalami damai sejahtera, kita nggak mengalami mujizat, kita nggak mengalami sukacita, kita nggak mengalami, saudaraku, kedahsyatan Tuhan. Yang kita alami adalah kekecewaan demi kekecewaan. Kenapa? Lihat, saudaraku, yang dikatakan bahwa semuanya telah lenyap, sukaria udah nggak ada lagi, dan saudaraku, sorak-sorai udah nggak ada. Pekik itu bicara tentang orang, suara kemenangan, suara kegirangan, berhenti. Artinya nggak ada lagi manifestasi kuasa Roh Kudus. Tidak lagi ada manifestasi hal-hal yang supranatural yang terjadi. Yang ada apa? Saudara, sesuatu yang daging tidak bisa menolong kita. Dunia tidak bisa menolong kita. Setan justru tidak pernah bisa memberikan kepada kita. Saudara perhatikan, setan datang bukan untuk memberkati, bukan untuk memberi. Setan justru datang untuk mengambil, merusak, membinasakan apa yang ada padamu dan membuat engkau tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau Tuhan kebalikannya, Yohanes 10 ayat 10, dia datang supaya engkau punya hidup dan hidup dalam kelimpahan. Saudara, artinya saudara jangan pernah kita menolak berkat Bapa supaya jangan berakhir dengan segala kekecewaan. Lihat itu tadi, sudah lenyap segala sukaria, sudah hilang, saudaraku, tidak lagi ada sorak-sorai, pekik berhenti, tidak ada kemenangan, tidak ada suatu hal. Tapi hari ini, saudara, surga tidak pernah berhenti memberkati kita. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir kepada kita. Ketika kita terbuka hatinya, ketika kita katakan, Tuhan, ini waktunya aku harus terbuka dan tidak pernah menolak sekalipun berkat Bapa, maka saya percaya engkau menjadi orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan, sangat-sangat luar biasa. Yang kedua, saudara, mari kita belajar di apa yang terjadi ketika kita menolak berkat Bapa. Bukan rencana yang dahsyat, tadi saya sudah bilang.
tetapi rencana yang biasa. Sementara yang Tuhan memberikan kepada kita rancangan yang hebat, rancangan yang luar biasa. Mungkin saudara bilang, aku udah melihat, belum terjadi, rencana-rencanaku banyak yang gagal. Rencana usahaku, bisnisku berantakan. Rencana pelayananku tidak menentu. Rencana kesehatanku dan semuanya, semua memburuk. Saya memberitahu saudara, ketika engkau tidak menolak berkat Bapa, Tuhan sanggup intervensi. Tuhan akan turunkan kemurahan-Nya. Tuhan akan mengubah keadaanmu. Kenapa? Perhatikan satu firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 17 ayat yang ke-11. Saya mau katakan bahwa ketika engkau tidak menolak rencana Bapa, maka engkau akan melihat ada rencana yang dahsyat terjadi. Lihat, perhatikan ayat ini, Yesaya 17 ayat yang ke-11. Sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokannya engkau akan membuat berbunga. Namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan penderitaan yang sangat payah. Saudara lihat, ada rencana yang bukan rencana yang dahsyat terjadi, tetapi rencana biasa. Padahal dikatakan saudaraku sudah siap, ya, pada waktu mereka menanamnya itu tumbuh subur. Tetapi pada waktu panen katanya ternyata panen semuanya lenyap, semuanya nggak ada lah. Artinya apa? Hari penderitaan yang sangat payah. Tetapi kalau engkau terus tidak menolak rencana Bapa, saya percaya saudaraku yang kekasih, berkat Bapa, maka yang ada kedahsyatan, yang ada rancangan Tuhan yang hebat terjadi. Ingat rancangan yang Tuhan buat kepada Yusuf, bukan rancangan yang biasa, rancangan yang dahsyat. Ingat saudara, ketika rancangan Tuhan terjadi buat Daniel, saudara, dahsyat, dia nggak pernah menolak berkat Bapa. Daniel akhirnya dipermuliakan, diangkat menjadi perdana menteri, menjadi orang yang terpandang. Dia melihat mujizat-mujizat, bahkan dipakai dalam 2 pemerintahan kerajaan. Kenapa? Karena Daniel tidak pernah menolak berkat Bapa. Kabar baiknya pagi ini adalah kita mari belajar untuk jangan pernah tolak berkat Bapa. Kadangkala Bapa itu mendidik, mendisiplinkan kita, menegur kita, mengingatkan kita, mengkoreksi kita. Tetaplah kita berkata, aku terima Bapa berkat-Mu. Karena Bapa tidak pernah menghancurkan kita. Bapa sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Bapa sangat merindukan kita mengalami kemenangan-kemenangan. Pagi ini berkat Bapa tercurah buat kita semua. Berbahagialah engkau yang mau menerima berkat Bapa dan tidak menolaknya. Tuhan selalu bersama-sama dan sepanjang hari ini mujizat kuasa-Nya menjadi bagian kita sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.